Halo, selamat datang di Cuma Cerita. Jadi kemarin aku ngebahas soal tentang ketakutan masa depan atau misteri masa depan. Kali ini aku mau cerita tentang hantu ya. Sesekali sih emang harus ada seperti ini ya. Jadi ini datang dari temanku yang cerita. Aku kemarin sempat minta teman-temanku sing duwe cerita hantu-hantu itu ya Rek ya. Tolong cerita ke aku. Tapi kalau bisa sih real mungkin gitu kan. Nah, mereka memang tak tak suruh untuk cerita di sini kayak direkam gitu, mereka nggak mau, takut grogi gitu. Nah, tapi akhirnya aku yang menceritakan ya. Jadi ini ada temanku, dia itu kayak kayak dalam artiannya itu kayak punya rumah. Rumahnya dia itu yang sekarang ada di Jember. Itu adalah rumah-rumah Belanda zaman dulu. Ya kan? Rumah-rumah Belanda zaman dulu. Dia itu ninggalin warisan dari kakeknya. Jadi dia ditinggalin sendirian karena dia masih belum punya istri. Nah, singkat cerita, jadi dia itu kayak misalkan di rumah itu kan mereka kan sendirian, dia itu sendirian. Nah, bapak ibunya itu punya rumah sendiri. Ya wes lah, baru ngono ya, dia itu pulang kerja, ya langsung pulang ke rumahnya. Dan meskipun itu rumah-rumah Belanda, kalau misalkan kalian bisa bayangin mungkin kayak ada bayangannya itu adalah rumah Belanda. Rumah-rumah Belanda yang catnya itu warna putih semua. Kalau misalkan kita melihat rumah-rumah itu kayak inget-inget zaman dulu gitu. Masa-masa zaman-zaman kita masih kecil banget. Yang asri, dingin ya kayak gitu-gitu tuh wes. Tapi bedanya rumahnya temanku itu kayak kayak terang gitu lampunya karena sudah dikasih lampu-lampu terang gitu. Kamarnya itu juga sudah dikasih AC dan udah kayak bukan rumah Belanda lagi kamarnya dia, tapi kalau modelnya itu masih rumah Belanda. Oke, di situ kalian paham dulu ya. Nah setelah itu udah nih, aku nggak tahu ya Rek, ya ini cerita ini real apa enggak, tapi kalian bisa menyimpulkan sendiri, ini kata temenku dan cerita temenku. Jadi dia itu kayak kayak kalau misalkan mau tidur itu kan nggak pernah kayak jam 10 jam 11 malam ya. Dia itu kalau misalkan tidur itu selalu di atas jam 12 malam. Mau itu jam 1, mau itu jam 2, mau itu jam 3 gitu. Pasti selalu tidurnya itu jam di atas jam 12 malam. Nah, kalau kalian bisa ngebayangin, kok aku merinding ya anjay. Kalau misalnya kalian bisa ngebayangin kalau rumah-rumah zaman dulu itu kan kamar mandinya di belakang sendiri, ya kan? Terus masih ada sumurnya. Nah, itu yang bikin serem sebenarnya. Tapi nanti hantunya bukan di situ. Tapi dia itu kalau misalkan malam sendirian, dia itu kayak ngerasa bahwa dia itu nggak sendiri. Jadi kayak ada temennya gitu. Jadi dia itu kayak ngerasa ngerasa kayak ada yang mengawasi dia gitu setiap gerak-geriknya gitu. Makanya dia itu awalnya dia cerita ke aku nggak apa ya nggak bisa tidur karena takut pertama kali dia tidur di situ. Tapi lama-lama setelah dia itu berbulan-bulan dan sekarang sudah berapa tahun lamanya tidur di situ, itu sudah jadi hal biasa dan sekarang dia sudah biasa aja. Ya udah, dan ada momen dimana cerita yang menurutku ini cukup serem sih, menurutku ya. Jadi dia itu tidur di kayak lesehan di teras gitu. Terasnya dia kan sudah tekel loh, tekel gitu kan, sudah teras-teras zaman sekarang lah modern. Itu cuma bangunannya aja yang Belanda gitu kan. Terus beber kloso. Kayak kasur-kasur lipat gitu lah, rek, model-model gitu ya. Di depannya TV di ruang tamu. JWS TV-nya itu TV-TV LED sekarang lah. Udah terus dia tidur-tiduran di situ. Nah, kamarnya itu terbuka pintunya. Pintunya itu tinggi. Kalau zaman-zaman dulu kan pintunya tinggi ya. Tinggi itu kayak 2 meteran kayak gitu-gitu karena rumahnya kan tinggi. Terus habis itu udah dia tidur nih, dia main game, dia main ML. Main ML mulai dia pulang kerja itu habis Isya. Terus dia mandi dan lain-lain itu baru 9, jam 9 dia baru siap semuanya lah, bersih semuanya. Dia main ML udah, itu udah dia ada kopi sendiri lah.
dia habis ngopi sembarang kalian itu sendirian. Nah setelah itu wes lah, kok setiap dia main ML itu kan ada kayak Mobile Legend gitu-gitu kan ya. Nah itu kayak ada yang gitu. Serem gak sih kalau kita di rumah sendiri gitu, terus dia matiin dulu, terus didengerin dulu, kayak memastikan bahwa itu halusinasinya dia, nggak ada suara apa-apa. Udah, terus main lagi, udah main lagi gitu kan. Udah sampai ada momen puncaknya itu jam 12 malaman lebih kayaknya sih. Aku sedikit lupa-lupa ingat ceritanya, tapi aku inget momennya. Nah terus habis itu udah nih dia main gitu kan, kopinya dia juga sudah habis karena dia jam-jam segitu tuh udah mulai pengen tidur. Udah dia main Mobile Legend, dia berhenti, akhirnya nonton TV, ya kan. Jadi kalau misalkan kalian bisa ngebayangin, itu ruang tamunya dia itu sama sama apa ya, sama kamarnya dia itu kayak, jadi kayak ada rumahnya itu memanjang ke belakang. Terus bareng ngono itu lebarnya itu sekitar 8 meteran lah. Lebar itu 8 meteran. Terus kalau rumah zaman dulu kan kalau misalkan dari pintu masuk itu lurus ke belakang itu kan pintu kan. Jadi lurus pintunya itu. Jadi ada sekat, terus ada ruang tengah, terus ada dapur. Nah, gitu. Ruang tamu, ruang tengah, dapur. Nah, TV-nya itu di ruang tamu, kamarnya dia itu di ruang tengah. Bisa ngebayangin kan kalian kan? Nah udah nih, pintunya tuh kebuka ya, sendirian mereka sampai dia itu sendirian. Udah, habis itu dia tuh nonton TV, HP-nya dicas. Lah ini aku merinding banget, sumpah anjing. Ini kalian tahu nggak sih, aku ini syuting jam 1 malam. Aku syuting jam 1 malam ini sendirian, nggak ada orang di sini. Gitu. Nah terus setelah itu habis itu dia udah nih, dia ngecas HP terus dia nonton TV. Waktu itu yang dia tonton itu acara, kalian pernah acara YKS itu berapa tahun yang lalu ya, itu pokoknya acara YKS gitu ya, kayak acara-acara YKS gitu loh, acara kuis-kuis gitu. Itu kan nggak cuma ada hari puasaan kan, waktu itu kan emang masih kayak tirai-tirai gitu-gitulah ya, tapi itu yang versi-versi kayak tayangan ulang gitu-gitu kan ada dulu kan di Antv atau apa itu. Udah dia nonton, ada, nggak tahu kenapa ada momen dimana dia itu merasa bahwa di kamar pintunya dia itu ada yang berdiri. Karena dia itu menghadap ke TV, otomatis matanya itu ada kayak sudut matanya itu bisa ngelirik ke samping kan. Karena kan pintunya kamar dia dengan ruang tamunya itu kayak ya gandeng sebenarnya. Jadi tapi masih bisa ngelirik di bagian kamarnya dia. Luas karena memang rumahnya. Dan dia itu kayak ngelirik kayak ada yang ngejaga, tapi dia kan kayak nggak mau berani menoleh kan. Udah dia nonton fokus lihat TV gitu kan. Terus volumenya digedein. Itu menandakan bahwa dia takut. Udah digedein. Nah, nggak tahu kenapa dia tuh kayak fokus sama satu suara, yang dimana suara itu tuh kayak kikik gitu, gitu, kayak ketawa-ketawa kecilnya perempuan gitu. Jasik, aku merinding ya Allah, kayak ketawanya perempuan gitu. Terus dimatiin, di volumenya dikecilin, dia dengerin pelan-pelan, nggak ada, digedein lagi. Ada suara-suara itu lagi gitu. Mikirnya dia kan tikus ya, karena dia tuh bukan tipe orang yang kayak penakut banget gitu, enggak. Temenku tuh enggak gitu, dia tuh kayak masih ada rasa percaya nggak percaya dengan hal seperti itu. Jadi kayak berusaha melogikakan intinya. Udah dikecilin lagi gitu. Itu sampai terjadi 3 kali, sampai pada momennya dia tuh udah mulai males gitu kan ya untuk akhirnya dia tuh berdiri. Dia itu ke kamarnya, dia lihat, dia rencananya itu mau nutup pintu kamarnya karena dia nggak mau ngeliat di kamarnya itu karena terganggu dengan sudut matanya tadi itu. Lah, pas dia itu mau nutup pintu itu, kalian tahu nggak yang dia lihat itu apa?
itu ada kayak apa sih, kalau kalau hantu bentuknya sosoknya itu perempuannya itu serba pakai putih, bukan kuntilanak, tapi kainnya semua itu serba putih gitu. Tapi wajahnya itu kayak pakai ya kayak noni-noni Belanda gitulah bahasanya kan, bahasa noni-noni Belanda gitu, ceritanya dia gitu sih. Nah tapi itu diem, nggak gerak sama sekali, itu diem. Tapi kan ya masih diem, meskipun diem kayak gimana pun, kalau misalkan itu kita sendirian di rumah kan tetap takut ya. Terus jadi dia langsung nutup pintunya, terus dia langsung kembali ke ruang ruang tamu, semua lampu dihidupkan, sering takutnya gitu. Mungkin kalian pernah ada yang ngerasain itu kan. Udah, terus dia cerita itu kayak ini dia cerita ke aku ya Rek ya, maksudnya aku nggak bisa membenarkan cerita ini, tapi aku pengen denger ceritanya dia, pengalamannya di rumah itu. Udah nih, terus habis itu dia gak bisa tidur. Itu udah jam 2 lah intinya, udah jam 2 dia gak bisa tidur karena dia masih masih kebayang momen ada sosok noni-noni Belanda pakai kain putih gitu-gitu, pakai topi putih gitu-gitu kan ya. Jasi, aku merinding anjing. Astagfirullah ya Allah. Terus habis itu udah nih, dia tuh kayak nggak bisa TV-nya dihidupkan, nonton yang kayak tadi itu. Lah, ini adalah titik dimana dia itu percaya bahwa ternyata itu hantu ada. Dia ya yang cerita, temanku ya. Dia itu melihat bahwa di rumahnya itu kan jendela, kalau zaman dulu itu kan jendela gede gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu bahwa rumah Belanda itu kadang-kadang jendelanya itu ada 4 gede-gede gitu, tapi kan di depan. Secara bersamaan jendela itu kayak terbuka, kayak jedak gitu, tapi ternyata nggak terbuka. Jadi kayak seolah-olah kayak terbuka, jegak gitu, tapi nggak terbuka. Dia kaget ngeliatin ini ada apa gitu kan, sampai ada momennya jam setengah tiga dia kabur ke rumahnya, karena rumahnya sama rumah itu tuh nggak jauh. Dia kabur ke rumahnya, pintunya nggak ditutup. Dia gedor-gedor rumah ibu bapaknya, terus bu pak di oma ono medi di rumah, ada hantu gitu. Udah nih, terus akhirnya kan dibukakan dengan kayak gitu ya. Terus besok paginya kembali ke rumah itu, kan waktu itu kalau misalkan dia itu pas waktu kembali itu kan bapak ibunya itu nggak berani. Bapak ibunya itu kayak apa ya modelnya ya, ngerti nggak sih ya, maaf ya ini aku nggak nyebut namanya, jadi kayak yus bodo amat lah, pokoknya balik ya wis ngono. Terus turu ngono, gak ngurus omahku ditutup apa enggak ngono, gak tanya juga mungkin ya, atau mungkin itu nggak tahu lah, itu cerita temenku. Dia itu katanya nggak inget kalau pintunya tuh nggak ditutup. Nah terus habis itu dia itu besok paginya bapak ibunya itu ngecek ke rumahnya, ternyata pintunya ketutup deh. Bayangin, padahal temenku itu cerita bahwa dia itu inget banget dia itu kabur dengan keadaan pintunya itu terbuka. Tapi pas bapak ibunya pagi-pagi itu balik, pintunya tertutup. Dan lebih mengherankan lagi, lampu rumahnya, TV-nya juga semua itu mati. Tapi listriknya itu hidup, tapi mati gitu. Kayak ada yang matiin gitu. Nah, temenku yang sampai saat ini sekarang ini tuh dia tuh nggak berani cerita ke orang lain, atau mungkin dia tuh nggak berani kayak terlalu gara-gara ini dia trauma lah intinya, trauma dengan itu di rumahnya dia, sampai pada akhirnya dia kayak mempelajari tentang logika kayak gitu-gitulah ya, kayak percaya nggak percaya dengan hantu dan lain-lain. Terus dia berusaha berdamai dengan keadaan itu. Dan kalau menurutku ya, pandanganku itu mungkin kayak halusinasi dia, atau mungkin kayak dia merasa dia diganggu padahal enggak gitu. Nah sekarang dia itu berpikir bahwa itu mungkin waktu itu adalah cara berpikir dia yang salah. Misalkan dia itu berpikir, berimajinasi bahwa aku di sini ada noni-noni Belanda. Terus habis itu aku kepikiran, aku seolah-olah melihat bahwa di situ ada noni-noni Belanda. Nah, dia waktu menceritakan aku ini, dia itu bilang seperti itu. Dia itu bilang bahwa enggak sih, kayak aku tapi masih melogikakan itu, kayak gitu dia.
Jadi meskipun dia kabur, dia itu kayak seolah-olah dia itu masih masih menolak bahwa bahwa itu adalah hantu. Lah, aku sebagai pendengar kan nggak bisa membenarkan itu bener apa enggaknya, ya kan? Tapi menurutku, aku nggak tahu kejadian pastinya. Aku hanya hanya diceritakan dan aku menceritakan kembali. Jadi ya udah. Ini cerita tentang rumah angker temanku. Itu aja sih ya. Tapi gimana menurut kalian dengan cerita ini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dan aku butuh komentar. Menurutmu koncoku iku ngapus apa enggak, Rek? Kalau menurutku sih ya aku mengikuti kalian. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih enggak sih, itu kayak imajinasi dia aja menurutku. Mungkin dia terlalu capek, terus akhirnya dia berimajinasi bahwa itu ada hantu, terus dia itu merasa bahwa semua itu digedor-gedor, padahal itu kayak 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 imajinasi itu membentuk membentuk efek di dalam otaknya dia, terus dia berpikir bahwa jendelanya itu mungkin kayak digedor padahal nggak ada gitu. Itu ada, nggak tahu dalam psikologi itu ada, tapi aku takut untuk menjelaskan karena itu bukan bukan ranahku gitu ya. Dan gimana menurut kalian yang mendengarkan ini? Aku butuh butuh apa ya, pandangan kalian. Coba kalian komentar di bawah ini. Benar apa enggak cerita ini gitu. Terima kasih sudah mendengarkan Cuma Cerita dan sampai jumpa lagi.